Alleluia, 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 alleluia. Salve fratres, te interrumpere Patris Allegro, Veritas Liberem Vos. Agustinus dari Hippo, bagian kedua, filsafat Agustinus dan filsafat, serta Neoplatonisme yang mempengaruhi pemikiran dari Santo Agustinus. Vamonos. Ya, Agustinus dan filsafat yang ketiga ya. Jadi dari pemikiran kuno, ancient Greek philosophy, Agustinus itu mewarisi gagasan bahwa filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan ya. Philosophos, philos mencintai, sophos kebijaksanaan. Ini tertulis dalam Confessiones dan juga De Civitate Dei, karya-karya Agustinus. Ini berarti upaya untuk mengejar kebahagiaan atau sebagaimana yang dikatakan oleh para pemikir kuno akhir baik pagan maupun Kristen, yaitu keselamatan, a blessedness ya. Hal ini diupayakan dengan mencari wawasan tentang sifat sejati dari segala sesuatu dan hidup sesuai dengan itu. Sifat sejatinya apa dan hidup sesuai dengan itu. Agustinus mendukung pemahaman filsafat seperti ini, terutama dalam karya awalnya, misalnya Contra Academicus. Dia yakin bahwa filsuf sejati adalah pencinta Tuhan karena hikmat sejati, wisdom sejati, sophos sejati dalam upaya terakhir identik dengan Tuhan. Ya, itulah poin yang dia rasakan sesuai dengan Rasul Paulus dalam 1 Korintus bab 1 ayat 24 dan juga sesuai dengan Plato. Ya. Dan inilah sebabnya mengapa Agustinus berpikir bahwa kekristenan adalah filsafat yang sejati. Kontra Julian. Pandangan ini umum di kalangan pemikiran Kristen kuno, termasuk orang-orang Yunani. Bagi Agustinus, filsafat sejati dan agama sejati yang disebut kultus adalah identik. Ya, jadi filsafat sejati adalah agama yang sejati. Itu tercatat dalam De Vera Religione. Jika ada keraguan, praktik lebih diutamakan daripada teori. Nah, ini dinyatakannya dalam dialog kasih Giacomo Monica. Monica sendiri mewakili orang suci tetapi tidak berpendidikan, dan Agustinus mengkreditkan itu dengan filsafatnya sendiri. Mengkreditkan kepada Monica, menyebut Monica sebagai ya orang yang tidak perlu teori banyak, prakteknya lebih utama, dan Monica adalah contohnya. Di dalam bukunya De Ordine. Pada saat yang sama, Agustinus dengan tajam mengkritik apa yang dinamakannya filsafat dunia ini, this world philosophy, yang dikecam dalam Perjanjian Baru, New Testament, yang mengalihkan perhatian dari Kristus menurut Kolose bab 2 ayat 8. Dan dalam karya awalnya, Agustinus biasanya membatasi putusan ini pada sistem materialistik, Helenistik, materialis dari Helenistik ya, kontra akademikos dan De Ordine. Kemudian dia memperluasnya bahkan ke Platonisme, karena Platonisme ini menyangkal kemungkinan sejarah keselamatan, tercatat dalam De Civitate Dei. Kesalahan utama yang dia tuduhkan terhadap para filsuf yang dari dunia ini adalah arogansi atau kesombongan, superbia. Celaan yang tidak dianggap ringan, mengingat bahwa kesombongan dalam pandangan Agustinus adalah akar dari semua dosa. Karena kesombongan, para filsuf menganggap dapat mencapai kebahagiaan melalui kebajikan mereka sendiri. De Civitate Dei, sebuah kritik yang terutama ditujukan kepada kaum Stoa. Kaum Stoa itu yang sekarang ada buku modernnya, filosofi teras. Maksudnya filsafat Stoa. Stoa kan artinya teras atau porch, terbang. Nah, dan bahkan mereka, di antara mereka yang telah memperoleh wawasan tentang sifat sejati Allah dan firman-Nya, yaitu kaum Platonis, mereka menemukan yang saat itu tidak mampu kembali ke tanah air ilahi mereka, karena mereka dengan bangga menolak mediasi Kristus yang berinkarnasi dan menggunakan setan-setan yang sombong dan jahat sebagai gantinya, yaitu kepada kultus tradisional dan teologi. Itu tercatat dalam Confessiones dan In Evangelium Ioannis Tractatus serta De Civitate Dei. Nah, dalam karya-karya pertamanya, Agustinus ini melambangkan program filosofisnya sendiri dengan frase mengenal Tuhan dengan jiwa. Ya, tercatat dalam Soliloquia, juga De Ordine.
Dan dia berjanji untuk mengejar pengenalan ini dengan cara-cara yang tersedia dari filsafat Platonis yang selama ini tidak bertentangan dengan otoritas wahyu Alkitab. Kontra akademikus tercatat. Dengan demikian, dia menyatakan kembali pertanyaan-pertanyaan filosofis lama tentang sifat sejati manusia, the real nature of man, dan tentang prinsip pertama dari realitas, the first principle of reality. Dia mengagumi gagasan kunci neoplatonis bahwa pengetahuan tentang diri yang sejati kita memerlukan pengetahuan tentang asal-usul ilahi kita. Pengetahuan itu akan memungkinkan kita untuk kembali kepada asal-usul ilahi kita itu. Nah, sementara yang ini tetap menjadi karakteristik dasar dari filsafat Agustinus sepanjang karirnya, gagasan ini sangat dibedakan dan dimodifikasi ketika keterlibatannya dengan pemikiran Alkitabiah semakin meningkat dan gagasan tentang penciptaan, kreasio, dosa, peccatum, dan kasih karunia, gratia, memperoleh maknanya yang lebih besar ketika dia bertemu dengan kitab suci. Nah, Agustinus sama sekali tidak menyadari perbedaan abad pertengahan dan abad modern antara filsafat dan teologi. Bagi Agustinus, keduanya terjalin erat dalam pemikirannya dan tidak disarankan untuk mencoba menguraikan keduanya dengan berfokus secara eksklusif pada unsur-unsur yang dianggap filosofis dari sudut pandang modern. Jadi, upaya untuk membaca dan memahami Agustinus tidak boleh dipisahkan yang ini filsafat, yang ini teologi. No. Mengetahui Tuhan, itu saja. Itu tentang Agustinus dan filsafat. Kita lihat yang kedua, tradisi filosofis dari Agustinus, yaitu Platonisme Agustinus. Platonisme Agustinian. Oke. Agustinus memberitahu kita bahwa pada usia 18 tahun, dialog Protrepti Cicero, yang sekarang sudah hilang, Hortensius, mengobarkan gairahnya untuk filsafat. Jadi ketika membaca dialog dari Cicero yang berjudul Hortensius, dia tertarik untuk belajar filsafat. Ini tercatat dalam Confessiones. Sebagai seorang pemuda, dia membaca kategori dari Aristoteles dan bahwa pertobatannya sangat diperkuat oleh pembacaan Neoplatonya serta oleh surat-surat Rasul Santo Paulus. Tercatat dalam Contra Academicos. Dia lebih pendiam, ya. Dia lebih tidak banyak bicara terhadap teks-teks Manikean yang pasti sudah banyak dia ketahui. Karena dia pernah adalah penganut Manikean dan Manikeanisme. Sejak tahun 390-an dan seterusnya, Alkitab menjadi penentu untuk pemikiran Agustinus, khususnya kitab Kejadian, kitab Mazmur, dan tulisan-tulisan Paulus dan Rasul Yohanes, meskipun penafsirannya tetap diresapi secara filosofis. Dan doktrin kasih karunia-Nya yang matang tampaknya telah tumbuh dari pembacaan baru terhadap Paulus sekitar tahun 395. Pengaruh filosofis yang paling abadi pada Agustinus adalah Neoplatonisme. Dia tidak merinci penulis dan subjek yang tepat, yang persis dari kitab-kitab Platonis. Ya, dia menyebutnya kitab-kitab Platonis. Tercatat dalam Confessiones, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Neoplatonis Kristen abad keempat yang bernama Marius Victorinus, yang dia baca, Agustinus baca, pada tahun 386. Pada abad ke-20, abad modern ini, ada perdebatan yang berlangsung dan kadang-kadang sengit tentang apakah akan mengistimewakan Plotinus yang disebut oleh Agustinus dalam karyanya De Beata Vita, atau Porfiri yang disebut pertama dalam De Concessu Evangelistarum, ya, sebagai pengaruh neoplatonik utama pada Agustinus. Jadi entah Plotinus, entah Porfiri, itu masih diperdebatkan yang mempengaruhi Agustinus. Saat ini, sebagian besar ahli, sarjana, menerima kompromi bahwa tanda petik kitab-kitab Platonis ini terdiri dari beberapa risalah dari Plotinus, misalnya Enneads 1, 2, 5, dan 6, dan beberapa pilihan dari Porfiri,
yaitu sentensie, dan mungkin simicta septemata. Simicta septemata. Dua buku dari Porfiri. Bagaimanapun juga, pentingnya masalah ini tidak boleh dilebih-lebihkannya. Karena Agustinus tampaknya telah melanjutkan pembacaan Neoplatoniknya setelah tahun 380-an. Sekitar tahun 400, dia punya buku filsafat Porfiri dari Orakles dalam De Civitate Dei, dan dia mengutip dari suratnya kepada Anebo dan dari risalah anagogik yang tidak terbukti dalam terjemahan yang digunakan oleh Agustinus, De Regressu Anime, pengaruh yang telah dicurigai oleh beberapa orang dalam karya-karya awal Agustinus. Ya. Untuk filsafat pemikiran di paruh kedua dari De Trinitate, dia mungkin telah beralih ke teks-teks neoplatonik tentang psikologi. Nah, sementara sumber-sumber yang tepat dari neoplatonisme Agustinus luput dari kita, kritik sumber telah mampu menentukan beberapa fitur yang meresap dari pemikirannya yang tidak diragukan lagi berasal dari neoplatonis, misalnya transendensi dan imaterialitas Tuhan. Ya, transenden, Tuhan itu berada jauh di seberang. Imaterialitas, Tuhan itu tidak terdiri dari materi. Keunggulan yang tidak dapat diubah atas apa yang dapat diubah. Keunggulan dari sesuatu tidak dapat diubah terhadap apa yang dapat diubah. Terjemahan ini kurang tepat. Keunggulan dari sesuatu yang kekal daripada sesuatu yang senantiasa berubah-ubah, yaitu hierarki ontologis Tuhan, jiwa, dan tubuh. Kemudian inkorporealitas, ketidakbertubuhan dan keabadian dari jiwa. In corpus, in di dalam corpus Tuhan, inkorporealitas, ketidakbertubuhan dan keabadian jiwa. Dikotomi, perbedaan antara alam yang bisa dipahami dan masuk akal, ya. Ini dikaitkan dengan Plato dalam Contra Academicus, dan kemahahadiran non-spasial. Dia maha hadir tapi tidak meruang, non-spasial. Dari yang intelligible, ya, sesuatu yang intelligible itu, yang dipahami dalam yang masuk akal. Ya. Kita cepat-cepat bisa sebut kepada Tuhan, tapi kita pakai istilah teknis dulu, intelligible, yang dipahami, yang masuk akal. Dan kehadiran kausal, kehadiran yang menyebabkan dari Tuhan di dalam penciptaannya. Ya. Ini tercatat dalam De Immortalitate Anime, De Genesi ad Litteram, dan juga ada poin-poin tentang keberadaan forma platonik. Forma, ide atau forma yang bisa dipahami. Ya, ini pemikiran platonis yang terletak dalam pikiran Tuhan dan bekerja sebagai paradigma dari hal-hal yang masuk akal. Jadi sesuatu yang masuk akal itu ada di dalam pikiran Tuhan. Ya. Ini keberadaan forma pengaruh dari Plato. Ya. Juga kedalaman yang dipahami, kedalaman yang bisa dipahami, intensitas dari inteligibilitas, dan gagasan bahwa kita menemukan Tuhan dan kebenaran dengan berbalik ke dalam diri sendiri. Kita bisa menemukan Tuhan dan kebenaran itu dengan kembali kepada diri sendiri. Doktrin kejahatan juga sebagai kurangnya atau kekurangan dari kebaikan. Pemahaman tentang cinta jiwa kepada Tuhan sebagai keinginan kuasi erotis untuk keindahan sejati. Ya, beberapa hal ini. Juga di sini ada pengaruh unsur platonis yang jelas adalah gagasan kenaikan intelektual atau spiritual. Gagasan approachment, ya. Eskalasi intelektual dan spiritual. Jadi Agustinus berpikir bahwa dengan berpaling ke dalam dan ke atas dari tubuh ke jiwa itu dari platonis itu, jiwa itu lebih tinggi daripada tubuh. Jadi beralih dari tubuh naik ke jiwa, yaitu dari pengetahuan tentang objek ke pengetahuan tentang diri, dan dari yang masuk akal ke yang intelligible. Kita akhirnya masuk akal, ini maksudnya sensibel, masuk ke dalam indera-indera, kepada yang bisa dipahami, yang bisa diabstraksi. Kita akhirnya bisa melampaui pikiran kita sendiri dan berhubungan dengan makhluk atau being yang tertinggi, the highest being, the ultimate being, yaitu tidak lain adalah Tuhan dan kebenaran, dan yang lebih internal bagi kita daripada diri kita yang paling dalam. Ternyata begitu kita naik
ke atas dari ketubuhan kita, bertemu dengan jiwa, beralih dari sesuatu yang dapat diindrai ke sesuatu yang dapat dipahami, ternyata kita langsung melampaui diri kita sendiri, berhubungan dengan keberadaan yang tertinggi, yang tidak lain adalah Tuhan dan kebenaran, ya, dan yang lebih internal bagi kita daripada diri kita yang paling dalam. Ya, bagaimana? Pinjam apa? Pinjam apa? Pinjam apa? Motor. Nah, pendakian atau eskalasi semacam ini ada di mana-mana dalam karya Agustinus. Misalnya, De Libero Arbitrio, Confessiones de Trinitate. Apakah versi ringkas dalam Confessiones ini harus dibaca sebagai laporan pengalaman mistis? Sulit ditentukan. Ya, Confessiones, pengakuan-pengakuan. Versi awal dari pendakian Agustinus adalah proyek yang diuraikan dalam De Ordine, tetapi segera ditinggalkan dan hampir ditarik kembali dalam De Doctrina Christiana untuk mengalihkan pikiran kepada yang intelligible, kepada Tuhan melalui kutukan dalam disiplin yang liberal, terutama dalam matematika. Ya. Dan ini terinspirasi dari jauh oleh Republik dari Plato dan mungkin memiliki preseden, sesuatu yang mendahului presiden neoplatonik. Meskipun penggunaan karya Varro pada disiplin ilmu tidak dapat dikecualikan, dan selambat-lambatnya De Civitate Dei, di dalam De Civitate Dei, dia mengizinkan, mengabulkan, mengendorse dalam sebuah doksografis singkat yang disusun menurut bidang-bidang tradisional fisika, etika, dan epistemologi, bahwa Platonisme dan kekristenan berbagi beberapa wawasan filosofis dasar, yaitu bahwa Tuhan adalah prinsip pertama, dan bahwa Dia adalah kebaikan tertinggi, dan bahwa Dia, Tuhan, adalah kriteria dari pengetahuan. Ya. Terlepas dari wawasan-wawasan penting ini antara neoplatonisme dan kekristenan, Platonisme tidak dapat menuntun pada keselamatan karena tidak mampu atau tidak mau menerima mediasi Kristus. Karena itu juga cacat secara filosofis menurut Agustinus dalam De Civitate Dei. Jadi punya kesamaan, tetapi cacatnya, apa yang membuat neoplatonisme itu kurang, itu pada tidak mau atau tidak mampu menerima kepengantaran Kristus. Nah, Cicero sebenarnya adalah sumber utama dari Agustinus untuk filsafat Helenistik, ya, terutama skeptisisme akademik dan stoikisme. Ya, sebagai bagian dari warisan budayanya, Agustinus mengutip dan karya klasik lain, mengutip Cicero ini dan karya klasik Latin lainnya yang sesuai dengan tujuan argumentatifnya. Cita-cita awalnya tentang orang bijak yang independen dari semua barang yang dapat hilang di luar keinginannya diwarisi dari etika Stoa. Ya, ingat Stoicisme. Meskipun implikasi bahwa kebajikan orang bijak menjamin kebahagiaannya yang sudah ada dalam kehidupan ini kemudian ditolak sebagai ilusi, seorang martir Kristen dapat diatur dengan cara orang bijak Stoa yang kebahagiaannya kebal terhadap penyiksaan. Ya, orang Stoa itu mesti dia juga dia santos, dia tidak terlalu peduli dengan rasa sakit. Itu salah satu prinsip dari stoikisme. Nah, etika cinta kehidupan batin, internal life, dari Agustinus ini memiliki beberapa nuansa stoik dan mungkin sebagian terinspirasi oleh intensionalisme stoik versi Seneca. Ya, masa lalu Manikean dari Agustinus terus-menerus ada dalam pikirannya, seperti yang ditunjukkan oleh polemiknya yang tidak henti-henti, dan dampak tepatnya pada pemikirannya namun sulit untuk dinilai. Ya, klaim Julian dari Eclanum bahwa dengan doktrin predestinasi dan rahmat kasih karunia, Agustinus telah jatuh kembali ke dualisme Manikean, telah menarik bagi beberapa kritikus modern. Tetapi Julian harus mengabaikan ciri-ciri penting dari pemikiran Agustinus, misalnya gagasan kejahatan sebagai privatio boni untuk membuat klaimnya masuk akal. Ya. Nah, sampai di sini pengaruh neoplatoniste yang ya sedikit banyak mempengaruhi pemikiran Kristen Agustinus.
Agustinus akhirnya menemukan bahwa ada kesejajaran antara Neoplatonisme dan kekristenan, tapi yang kurang dari Neoplatonisme adalah tidak mampu atau tidak mau untuk menerima Kristus sebagai mediasi. Ingat, Neoplatonisme itu emanasi, prinsip emanasi. Yang satu itu memancar terus-menerus sampai yang tingkat yang paling bawah. Demikianlah tentang Neoplatonisme dalam filsafat Agustinus, dan kita jumpa lagi dengan part 3, teori pengetahuan dan teori-teori lainnya dari Agustinus dari Hippo. Salve.